Setiap pagi, saat matahari mulai menyinari Jakarta dengan lembut, Alia membuka pintu apartemennya dan menemukan sesuatu yang selalu membuat jantungnya berdegup kencang. Di depan pintu, tergeletak sebuah amplop putih bersih. Tanpa nama pengirim, hanya ada tulisan, "Untuk Alia," yang ditulis dengan huruf kaligrafi yang indah. Surat-surat ini telah datang setiap hari selama sebulan terakhir, dan setiap kali ia membacanya, hatinya bergetar dalam kebingungan dan rasa ingin tahu. Alia adalah seorang penulis lepas berusia 25 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di depan laptop, menciptakan dunia-dunia fiksi yang penuh imajinasi. Namun, surat-surat ini membawa realitas yang lebih mendalam ke dalam hidupnya. Setiap surat ditulis dengan penuh perasaan, menggambarkan cinta yang tulus dan mendalam. Kata-kata yang tertuang dalam surat-surat itu seolah-olah mampu menyentuh jiwanya, membuatnya merasa dicintai meskipun ia tidak tahu siapa yang mengirimnya. Hari itu, Alia duduk di meja makan kecilnya, secangkir kopi di sampingnya, dan surat di tangannya. Ia membuka amplop dengan hati-hati, merasakan detak jantungnya semakin cepat. Surat itu dimulai dengan kalimat yang selalu membuatnya tersenyum. Di antara keramaian kota ini, aku menemukan ketenangan dalam pikiranmu. Alia membacanya perlahan, meresapi setiap kata. Pengirimnya menggambarkan bagaimana ia melihat Alia sebagai cahaya di tengah kegelapan. Seseorang yang mampu mengubah suasana hati orang-orang di sekitarnya. Ia merasa terhanyut dalam kata-kata itu, seolah-olah pengirimnya benar-benar memahami dirinya, meskipun mereka belum pernah bertemu. Namun, di balik rasa bahagia itu, ada rasa penasaran yang terus mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya pengirim surat-surat ini? Apakah ia seorang teman lama? Atau mungkin seseorang yang baru saja ia temui? Alia merasa terjebak dalam misteri yang semakin dalam, dan ia tahu bahwa ia harus mencari tahu siapa yang berada di balik kata-kata manis ini. Setelah menyelesaikan surat, Alia memutuskan untuk berbagi cerita ini dengan sahabatnya, Rina. Mereka telah bersahabat sejak kuliah, dan Rina selalu menjadi pendukung setia dalam setiap langkah hidup Alia. Ketika Alia menceritakan tentang surat-surat cinta yang misterius itu, Rina langsung tertarik. "Wow, itu terdengar sangat romantis. Kamu harus mencari tahu siapa pengirimnya," seru Rina dengan semangat. "Mungkin dia adalah pria impianmu." Alia hanya tertawa, meskipun hatinya berdebar. "Tapi aku tidak tahu siapa dia, Rina. Aku bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar ada atau hanya figuran dalam imajinasiku." Rina menggelengkan kepala. "Kamu tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Cobalah untuk memperhatikan sekelilingmu. Mungkin ada petunjuk yang bisa membantumu." Mendengar saran Rina, Alia merasa termotivasi. Ia mulai memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan lebih seksama. Setiap kali ia keluar dari apartemen, ia melihat orang-orang di sekitarnya, berharap menemukan sosok yang mungkin menjadi pengirim surat-surat itu. Namun, setiap kali ia melihat pria yang menarik, hatinya berdebar, dan ia merasa ragu untuk mendekati mereka. Suatu sore, saat Alia sedang berjalan-jalan di taman dekat apartemennya, ia melihat seorang pria duduk di bangku, membaca buku. Pria itu memiliki rambut hitam yang sedikit berantakan dan mata yang tajam. Alia merasa ada sesuatu yang menarik tentangnya, tetapi ia tidak berani mendekat. Ia hanya melanjutkan langkahnya, berusaha untuk tidak terlalu memikirkan pria itu. Hari-hari berlalu, dan surat-surat itu terus datang. Setiap surat membawa pesan yang lebih dalam, menggugah perasaan Alia. Dalam salah satu surat, pengirimnya menulis, "Aku ingin kau tahu, bahwa setiap kali kau tersenyum, dunia ini menjadi lebih indah." Kata-kata itu membuat Alia merasa seolah-olah ia memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, meskipun ia hanya seorang penulis lepas yang bekerja dari rumah. Namun, rasa ingin tahunya semakin membara. Ia mulai mencari cara untuk menemukan pengirim surat tersebut. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan menulisnya, Alia memutuskan untuk melakukan pencarian di media sosial. Ia membuat akun anonim dan mulai mencari orang-orang yang mungkin memiliki minat yang sama dengan pengirim surat. Ia mencari hashtag yang berhubungan dengan puisi dan cinta, berharap menemukan seseorang yang mungkin pernah menulis tentangnya. Namun, pencariannya tidak membuahkan hasil. Ia merasa frustrasi, tetapi juga semakin bertekad. Ia tidak bisa membiarkan misteri ini terus berlanjut tanpa jawaban. Dalam hati, ia berharap pengirim surat itu adalah seseorang yang dekat dengannya, seseorang yang mungkin sudah ia kenal.
Keesokan harinya, saat Alia sedang duduk di kafe favoritnya, ia melihat seorang pria yang tampak akrab. Pria itu adalah Dimas, seorang teman lama dari universitas yang baru saja pindah ke apartemen sebelah. Mereka pernah berteman baik, tetapi setelah lulus, mereka kehilangan kontak. Dimas memiliki senyum yang menawan dan aura yang membuat Alia merasa nyaman. Alia merasa bersemangat dan sedikit gugup saat Dimas mendekatinya. "Alia, lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu?" tanyanya dengan antusias. "Baik, Dimas. Aku baru saja sibuk dengan pekerjaan menulis," jawab Alia, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa senangnya ia melihatnya. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Alia merasa ada ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Dimas bercerita tentang kehidupannya di apartemen baru dan bagaimana ia merindukan masa-masa kuliah. Alia merasa nyaman berbicara dengannya, dan dalam hati, ia mulai membayangkan kemungkinan untuk menjalin kembali hubungan yang lebih dekat. Namun, saat mereka berbicara, Alia tidak bisa menghilangkan pikiran tentang surat-surat cinta yang terus datang. Apakah Dimas mungkin pengirimnya? Ia merasa bingung, tetapi juga terpesona oleh ide itu. Dimas adalah pria yang baik, dan ia merasa ada chemistry di antara mereka. Setelah beberapa pertemuan, Alia mulai merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Dimas. Namun, ia juga merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ada surat-surat cinta yang misterius, dan di sisi lain, ada Dimas yang nyata dan menarik. Ia tidak tahu harus memilih yang mana. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen Alia, Dimas tiba-tiba menatapnya dengan serius. "Alia, aku ingin jujur padamu. Aku merasa ada sesuatu yang spesial di antara kita. Aku suka padamu." Alia terkejut, hatinya berdebar. Ia merasa senang, tetapi juga bingung. Apakah ia harus mengungkapkan tentang surat-surat cinta itu? Atau apakah ia harus membiarkan perasaan ini berkembang tanpa mengungkapkan misteri yang mengelilinginya? Dalam momen itu, Alia menyadari bahwa ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan antara dua dunia. Dunia nyata dengan Dimas dan dunia misterius dengan pengirim surat. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa menikmati momen indah ini, sambil terus mencari jawaban atas pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Dengan perasaan campur aduk, Alia menatap bintang-bintang di langit malam, berharap bahwa suatu hari nanti, semua misteri ini akan terpecahkan. Hari-hari berlalu, dan surat-surat cinta yang misterius terus datang, semakin memperdalam rasa penasaran Alia. Setiap kali ia membaca surat baru, ia merasa seolah-olah terhubung dengan pengirimnya, meskipun wajahnya masih menjadi misteri. Rasa ingin tahunya semakin membara, dan ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menemukan identitas pengirim tersebut. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan menulisnya, Alia memutuskan untuk pergi ke kafe favoritnya di dekat apartemen. Kafe itu memiliki suasana yang nyaman, dengan aroma kopi yang menggoda dan musik lembut yang mengalun di latar belakang. Ia berharap bisa mendapatkan inspirasi untuk tulisannya sambil menikmati secangkir cappuccino. Saat ia duduk di sudut kafe, matanya melirik ke arah pintu masuk. Ia melihat berbagai orang berlalu lalang, tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatiannya. Namun, saat ia sedang asyik menulis, seorang pria masuk ke dalam kafe dan menarik perhatian Alia. Pria itu memiliki penampilan yang menarik, dengan rambut hitam yang rapi dan mata yang tajam. Ia mengenakan jaket kulit dan jeans, memberikan kesan misterius yang membuat Alia merasa tertarik. Pria itu duduk di meja dekat jendela, memesan kopi, dan mulai membaca buku. Alia merasa ada sesuatu yang familiar tentangnya, tetapi ia tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk memperhatikan pria itu lebih dekat. Ia merasa seolah-olah ada magnet yang menariknya untuk mendekat. Setelah beberapa saat, Alia memberanikan diri untuk menghampiri pria itu. "Hai, aku Alia. Bolehkah aku duduk di sini?" tanyanya, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Pria itu menatapnya dengan senyuman hangat. "Tentu, silakan. Aku Dimas," jawabnya, memperkenalkan diri. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Alia merasa nyaman berbicara dengan Dimas, dan mereka mulai berbagi cerita tentang pekerjaan dan minat masing-masing. Dimas ternyata juga seorang penulis, dan mereka berdua berbagi kecintaan terhadap sastra. Alia merasa terhubung dengan Dimas, tetapi di dalam hatinya,
ia masih tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya tentang surat-surat cinta yang misterius. Setelah beberapa pertemuan di kafe, Alia dan Dimas semakin dekat. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi ide-ide kreatif, dan saling mendukung dalam pekerjaan menulis mereka. Namun, meskipun Alia merasa tertarik pada Dimas, ia tidak bisa menghilangkan pikiran tentang pengirim surat-surat itu. Apakah Dimas adalah orang yang sama yang menulis surat-surat cinta itu? Suatu malam, saat mereka sedang berjalan pulang dari kafe, Alia merasa dorongan untuk bertanya kepada Dimas. Dimas, apakah kamu percaya pada cinta yang dituliskan dalam surat? Tanyanya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu penasaran. Dimas menatapnya dengan serius. Aku percaya bahwa cinta bisa diekspresikan dengan banyak cara. Surat adalah salah satu cara yang paling indah untuk mengungkapkan perasaan. Kenapa kamu bertanya? Alia merasa jantungnya berdebar. Aku hanya penasaran. Aku menerima surat-surat cinta dari seseorang, tetapi aku tidak tahu siapa pengirimnya. Rasanya sangat membingungkan. Dimas tersenyum, tetapi ada kilatan misterius di matanya. Mungkin itu adalah seseorang yang sangat mencintaimu. Cinta sejati seringkali datang dengan cara yang tidak terduga. Alia merasa terharu mendengar kata-kata Dimas. Ia ingin sekali memberitahunya tentang surat-surat itu. Tetapi ia juga takut jika Dimas ternyata bukan pengirimnya. Rasa bingung dan ketertarikan semakin membingungkan perasaannya. Hari-hari berlalu, dan Alia semakin terjebak dalam dilema antara Dimas dan pengirim surat. Ia merasa nyaman dengan Dimas, tetapi hatinya masih terikat pada misteri pengirim surat-surat itu. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di taman, Dimas tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. Alia, aku merasa ada sesuatu yang spesial di antara kita. Aku suka menghabiskan waktu bersamamu, dan aku ingin lebih dari sekadar teman. Katanya, menatap matanya dengan serius. Alia terkejut. Ia tidak menyangka Dimas akan mengungkapkan perasaannya. Di satu sisi, ia merasa senang, tetapi di sisi lain, ia merasa terjebak. Dimas, aku juga suka bersamamu, tetapi aku sedang bingung. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Dimas mengangguk, tampak memahami. Aku mengerti. Jika kamu butuh waktu untuk berpikir, aku akan memberimu ruang. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu. Alia merasa terharu dengan pengertian Dimas. Namun, saat ia pulang ke apartemen, pikirannya kembali melayang pada surat-surat cinta yang misterius. Siapa sebenarnya pengirimnya? Apakah ia akan pernah menemukan jawaban? Malam itu, Alia duduk di meja kerjanya, memandangi surat-surat yang telah ia kumpulkan. Ia mulai mencatat beberapa petunjuk yang mungkin bisa membantunya menemukan pengirimnya. Setiap surat memiliki gaya penulisan yang berbeda, tetapi ada satu kesamaan. Semua surat itu menggambarkan perasaan yang tulus dan mendalam. Alia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia mulai mencari di internet tentang cara menemukan pengirim surat anonim. Ia menemukan beberapa forum dan artikel yang membahas tentang cinta dan misteri, tetapi tidak ada yang memberikan jawaban pasti. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia merasa bahwa pengirim surat itu adalah seseorang yang penting, dan ia harus menemukan siapa dia. Keesokan harinya, saat Alia sedang berjalan di sekitar kompleks apartemennya, ia melihat seorang pria yang tampak akrab. Pria itu sedang duduk di bangku taman, membaca buku. Alia merasa ada sesuatu yang menarik tentangnya, dan ia merasa seolah-olah ia pernah melihatnya sebelumnya. Dengan rasa penasaran yang membara, ia mendekati pria itu. Maaf, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanyanya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu bersemangat. Pria itu menatapnya dengan senyuman. Mungkin. Aku sering melihatmu di kafe. Namaku Rizky. Alia merasa jantungnya berdebar. Nama itu terdengar familiar, tetapi ia tidak bisa mengingat di mana ia pernah mendengarnya. Aku Alia. Senang bertemu denganmu. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan Alia merasa nyaman berbicara dengan Rizky. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Apakah Rizky adalah pengirim surat-surat cinta itu? Ia merasa bingung, tetapi juga bersemangat untuk mencari tahu lebih lanjut. Saat mereka berbicara, Alia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu percaya pada cinta yang dituliskan dalam surat? Rizky menatapnya dengan serius.
Aku percaya bahwa cinta bisa diekspresikan dengan banyak cara. Surat adalah salah satu cara yang paling indah untuk mengungkapkan perasaan. Alia merasa tergetar mendengar kata-kata Rizky. Ia ingin sekali memberitahunya tentang surat-surat itu. Tetapi ia juga takut jika Rizky ternyata bukan pengirimnya. Rasa bingung dan ketertarikan semakin membingungkan perasaannya. Dengan perasaan campur aduk, Alia melanjutkan pencariannya. Ia tahu bahwa ia harus menemukan jawaban, dan ia tidak akan berhenti sampai ia mengetahui siapa yang menulis surat-surat cinta yang telah mengubah hidupnya. Alia terkejut mendengar pengakuan Dimas. Jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya berputar. Ia merasa senang, tetapi di saat yang sama, rasa bingung yang telah mengganggu pikirannya semakin dalam. Dimas adalah pria yang baik, dan mereka telah menghabiskan banyak waktu bersama. Namun, di balik semua itu, ada misteri pengirim surat-surat cinta yang terus menghantuinya. Dimas, aku? Alia terdiam, mencari kata-kata yang tepat. Aku juga menikmati waktu bersamamu, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Dimas mengerutkan kening, tampak khawatir. Apa itu? Jika ada yang mengganggumu, aku ingin tahu. Kita bisa membicarakannya. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ia harus jujur, tetapi ia juga takut akan konsekuensinya. Aku menerima surat-surat cinta dari seseorang, dan aku tidak tahu siapa pengirimnya. Rasanya sangat membingungkan. Aku tidak ingin mengabaikan perasaan itu, tetapi aku juga tidak ingin menyakiti perasaanmu. Dimas terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Alia. Surat-surat cinta? Apakah kamu tahu apa isi surat-surat itu? Alia mengangguk. Mereka sangat indah dan penuh perasaan. Setiap surat membuatku merasa dicintai, tetapi aku tidak tahu siapa yang menulisnya. Aku merasa terjebak antara dua dunia, satu denganmu dan satu dengan pengirim surat. Dimas menatapnya dengan serius. Alia, aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai kejujuranmu. Jika surat-surat itu membuatmu merasa bingung, mungkin kamu perlu mencari tahu siapa pengirimnya. Cinta yang sejati tidak seharusnya membuatmu merasa terjebak. Kata-kata Dimas membuat Alia merenung. Ia tahu bahwa Dimas benar. Ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Ia harus mencari tahu siapa pengirim surat-surat itu, dan jika perlu, ia harus menghadapi kenyataan tentang perasaannya terhadap Dimas. Setelah pertemuan itu, Alia merasa lebih bertekad. Ia mulai mencari petunjuk tentang pengirim surat-surat cinta yang misterius. Ia kembali ke kafe tempat ia pertama kali bertemu Dimas, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Ia memperhatikan setiap pria yang masuk, berharap menemukan sosok yang mungkin pernah ia lihat sebelumnya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di sudut kafe, ia melihat seorang pria yang tampak akrab. Pria itu adalah Rizky, teman lama dari universitas yang pernah dekat dengannya. Mereka pernah berbagi banyak momen indah, tetapi setelah lulus, mereka kehilangan kontak. Alia merasa jantungnya berdebar saat mengenali Rizky. Rizky melihat Alia dan tersenyum. Alia, lama tidak bertemu. Apa kabar? Tanyanya, mendekatinya. Baik, Rizky. Aku baru saja sibuk dengan pekerjaan menulis. Jawab Alia, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa senangnya ia melihatnya. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Alia merasa nostalgia saat mengenang masa-masa kuliah. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa Rizky mungkin memiliki hubungan dengan surat-surat cinta yang ia terima. Setelah beberapa saat berbincang, Alia memberanikan diri untuk bertanya. Rizky, apakah kamu pernah menulis surat cinta untuk seseorang? Rizky terkejut dengan pertanyaannya. Surat cinta? Kenapa kamu bertanya? Alia merasa gugup. Tetapi ia tahu bahwa ia harus jujur. Aku menerima surat-surat cinta dari seseorang, dan aku penasaran siapa pengirimnya. Rasanya sangat membingungkan. Rizky menatapnya dengan serius. Alia, aku tidak tahu siapa pengirim surat-surat itu, tetapi jika itu membuatmu merasa bingung, mungkin kamu perlu mencari tahu lebih lanjut. Alia merasa terharu mendengar kata-kata Rizky. Ia ingin sekali memberitahunya bahwa ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, tetapi ia juga tidak ingin mengganggu perasaannya. Mereka terus berbincang, dan Alia merasa semakin dekat dengan Rizky. Setelah pertemuan itu, Alia merasa semakin bingung.
Ia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Rizky, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti Dimas. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Suatu malam, saat Alia duduk di balkon apartemennya, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terjebak dalam dilema antara dua pria yang sama-sama menarik. Di satu sisi, ada Dimas, yang telah menjadi teman dekat dan mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, ada Rizky, yang telah lama mencintainya dan mungkin adalah pengirim surat-surat cinta itu. Alia tahu bahwa ia harus mencari jawaban. Ia memutuskan untuk menghubungi Rizky dan mengajaknya bertemu. Ia ingin tahu apakah Rizky benar-benar pengirim surat-surat itu dan bagaimana perasaannya terhadapnya. Keesokan harinya, Alia mengirim pesan kepada Rizky, mengundangnya untuk bertemu di kafe tempat mereka pertama kali berbincang. Rizky dengan senang hati menerima undangannya, dan mereka sepakat untuk bertemu sore itu. Saat Alia tiba di kafe, ia merasa gugup. Ia tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan. Namun, saat Rizky tiba, senyumnya membuatnya merasa lebih tenang. Mereka duduk di meja yang sama, dan Alia merasa ada ketegangan di udara. Rizky, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Alia, berusaha untuk tidak terlihat cemas. Rizky menatapnya dengan serius. Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan? Alia menarik napas dalam-dalam. Aku menerima surat-surat cinta dari seseorang, dan aku merasa bingung. Aku ingin tahu apakah kamu tahu siapa pengirimnya. Rizky terdiam sejenak, tampak merenung. Alia, aku memang menulis surat-surat itu. Alia terkejut. Kamu? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Rizky menunduk, tampak menyesal. Aku tidak berani mengungkapkan perasaanku secara langsung. Aku ingin kamu tahu betapa aku mencintaimu, tetapi aku takut jika itu akan merusak persahabatan kita. Alia merasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahagia mengetahui bahwa Rizky adalah pengirim surat-surat itu. Namun, di sisi lain, ia merasa bersalah karena telah mengembangkan perasaan untuk Dimas. Rizky, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa terjebak antara dua perasaan, kata Alia, suaranya bergetar. Rizky menatapnya dengan penuh pengertian. Alia, aku tidak ingin memaksamu untuk memilih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku akan selalu ada untukmu, apapun keputusanmu. Alia merasa terharu mendengar kata-kata Rizky. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa ia harus mengikuti kata hatinya. Setelah beberapa saat merenung, Alia akhirnya berbicara. Rizky, aku menghargai semua yang telah kamu lakukan untukku. Aku merasa terhubung denganmu, dan aku ingin memberi kita kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam. Rizky tersenyum, matanya bersinar dengan harapan. Aku senang mendengarnya. Alia, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu bahagia. Alia merasa lega, tetapi di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa ia harus berbicara dengan Dimas. Ia tidak ingin menyakiti perasaan Dimas, yang telah menjadi teman dekatnya. Ia tahu bahwa ia harus jujur tentang perasaannya. Keesokan harinya, Alia menghubungi Dimas dan mengundangnya untuk bertemu. Ia ingin memberitahunya tentang keputusan yang telah ia buat. Saat mereka bertemu di kafe, Alia merasa cemas. Dimas, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting, katanya, berusaha untuk tidak terlihat gugup. Dimas menatapnya dengan serius. Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan? Alia menarik napas dalam-dalam. Aku telah membuat keputusan. Aku ingin memberi kesempatan pada hubungan antara aku dan Rizky. Dimas terdiam, tampak terkejut. Oh, aku mengerti. Aku menghargai kejujuranmu, Alia. Alia merasa sedih melihat ekspresi Dimas. Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu. Kamu adalah teman yang sangat berarti bagiku. Dimas mengangguk, meskipun ada kesedihan di matanya. Aku akan selalu mendukungmu, Alia. Jika Rizky membuatmu bahagia, maka aku senang untukmu. Alia merasa terharu mendengar kata-kata Dimas. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang sulit, tetapi ia juga merasa lega. Ia telah menemukan jawaban atas semua pertanyaannya, dan kini ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Dengan perasaan campur aduk, Alia menatap ke depan,
siap menghadapi masa depan yang penuh harapan dan cinta. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan cara yang mudah, tetapi ia percaya bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Dan dengan itu, ia melangkah maju, siap untuk menjelajahi perjalanan cinta yang baru.